Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ardianto dari kelas reguler E nomor NIM 16092420 Ya, di sini saya ingin menginformasikan sedikit yang sudah saya ketahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di bidang sebagai bahasa nasional ataupun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Jadi di sini saya ingin menginformasi sedikit tentang dua hal tersebut, kedudukan bahasa Indonesia sebagai negara dan nasional ya. Jadi yang kita akan bahas itu dua tadi itu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terus selain yang dua tadi yang ingin saya memberikan informasi sedikit tentang itu, ada juga peran bahasa Indonesia yang biasa kita digunakan keseharian untuk apapun. Itu perannya terhadap kesosialan dan kenegaraan itu apa saja. Langsung saja, jadi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu merupakan identitas dan persatuan. Dalam konteks ini, hubungan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu bisa menghubungkan berbagai suku, etnis, budaya, adat, bahasa di seluruh daerah wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini menunjukkan keterkaitan akses antara wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke itu bisa digunakan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang memungkinkan untuk persatuan, karena dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kan ada kesamaan dan identitas kita sendiri untuk persatuan negara. Terus ada juga pendidikan dan budaya ya. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan dalam sistem edukasi, sistem pendidikan yang ada di seluruh daerah Indonesia pastinya, untuk penyebaran informasi terkait pendidikan tersebut dan budaya. Jadi gini, saya mengetahui budaya-budaya lain, untuk mengerti budaya-budaya lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Semisal saya mengetahui itu khas Papua, mereka menjelaskan budayanya mereka sendiri menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Itu tidak pas untuk dipublikasikan, dan disebarluaskan, karena saya sendiri memiliki bahasa daerah masing-masing, memiliki bahasa saya. Jadi saya melihat, semisal contoh saya melihat budaya Papua dan dia menjelaskan menggunakan bahasa Papua tersebut, saya tidak akan paham apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, itu saya tidak akan paham. Jadi bagaimana cara dia menjelaskan budayanya untuk memperkenalkan kepada masyarakat, elemen masyarakat seluruh Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi gini, Papua itu memiliki keseharian ya seperti ini memiliki keanekaragaman, memiliki bahasa etnis, terus makanan khas, itu penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu. Terus negara, jadi kan tadi sebagai nasional, kedudukan tadi negara. Bahasa Indonesia itu bahasa yang pertama itu bahasa resmi. Jadi bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam pemerintahan, hukum, dan administrasi. Nah itu. Terus alat komunikasi.
Jadi apalagi kita sosial, kita tidak bisa terlepas dari kegiatan sosial, entah pun itu keluarga, masyarakat, walaupun sampai ke komunitas lah, itu pasti, karena kita itu diciptakan makhluk sosial untuk saling bersama lah. Terus komunikasi, tadi kan ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu ada bahasa resmi, itu sudah diresmikan. Yang kedua ada komunikasi, menjadi utama. Itu tadi yang saya sudah katakan sebelumnya, untuk dalam media massa maupun elektronik lainnya. Terus kedudukan bahasa Indonesia negara tidak hanya bahasa resmi dan komunikasi, juga dalam hubungan internasional. Dalam konteks diplomasi ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam forum-forum internasional juga, walaupun tidak sesering bahasa internasional yang sudah kita ketahui, yaitu bahasa Inggris. Itu merupakan bahasa internasional nomor 1 yang digunakan forum-forum internasional di luar. Tapi dalam konteks ini artinya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung kita itu memperkenalkan bahasa identitas kita. Jadi itu bahasa Indonesia. Terus peran pentingnya bahasa Indonesia terhadap sosial. Jadi sosial itu kan banyak ya, ada pendidikan, informasi, komunikasi, budaya, politik itu termasuk sosial juga, karena kita keseharian pasti melihat berita-berita politik, itu digunakan perannya itu bahasa Indonesia. Terus kenegaraan, tadi kan perannya bahasa Indonesia terhadap sosial, sekarang terhadap kenegaraan, yang pastinya untuk dokumen resmi nomor 1 negara, bahasa resmi. Kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting yang sangat strategis untuk alat komunikasi, untuk menjadi akses kehidupan seluruh